Sebenarnya seperti apa sih cara mewakafkan ketika huruf sebelum diwakafkannya itu adalah sukun. Jadi ketika diwakafkan berarti kan ada dua sukun. Hu-nya di sini menjadi sukun. Nah, kesalahannya seperti ini teman-teman. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Sahabat El-Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas salah satu ayat Al-Qur'an pada surah An-Nasr ayat yang ketiga, di mana pada ayat ini terdapat dua huruf sukun ketika diwakafkan. Dan ini merupakan kesalahan yang paling sering saat kita membaca ayat ini. Nah, kesalahannya seperti apa teman-teman? Nah, kesalahannya adalah yaitu bunyi hak sukunnya, ya, yang awalnya huruf haknya di sini adalah huruf hidup, hu. Nah, ketika diwakafkan dia akan menjadi sukun dan bunyi haknya ini tidak terdengar dengan jelas. Jadi seolah-olah haknya ini hilang. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Contohnya seperti apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, seperti itu. Itu kurang tepat teman-teman. Mengapa demikian? Karena haknya di sini seolah-olah diabaikan, seolah-olah hilang. Nah, ketika kita hanya membaca fir, maka satu huruf dalam Al-Quran, dalam ayat ini hilang. Maka tidak sempurna ayatnya sehingga maknanya juga berbeda. Maknanya juga tidak sempurna. Nah, itu mengurangi satu huruf dalam Al-Quran jadinya teman-teman. Nah, yang benar seperti apa? Caranya adalah hak sukunnya ini, haknya ini yang awalnya dhammah itu menjadi sukun ketika diwakafkan. Wastaghfir. Jadi bunyi hak sukunnya tetap kedengaran jelas. Wastaghfir. Nah, seperti ya. Nah, seperti itu. Jadi ada hak sukunnya. Wastaghfir. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kesalahan yang terjadi dia hanya mensyukurkan rohnya saja, haknya ini seolah-olah diabaikan gitu. Itu kurang tepat. Dan untuk mengetahui hak sukun itu seperti apa, maka yang harus kita pelajari yaitu dari sisi makhorijul hurufnya. Kemudian dari sisi sifatul hurufnya juga teman-teman. Baru setelah itu kita latih dengan nadham makhorijul huruf. Nah, seperti itu. Baik. Pertama kita bahas dari sisi makharijul hurufnya. Huruf H ini teman-teman letaknya pada aqsal halqi atau bagian pangkal tenggorokan, ya. Pada bagian pangkal tenggorokan. Hurufnya ada dua yaitu huruf H dan huruf hamzah. Ya. Sedangkan dari sifat H ini memiliki sifat hamas, jadi mengalirnya nafas. Jadi ketika tangan kita diletakkan di depan mulut, maka ada hembusan nafas yang keluar. Kemudian dari sifat yang kedua yaitu rokhawah. Rokhawah itu dari sisi suaranya mengalir, ya, tidak tertahan. Berbeda dengan hamzah. Hamzah tertahan. Ya, ba. Nah, kalau ha, ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita panjangkan tuh masih bisa. Karena suaranya mengalir. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mensyukurkan haknya ini, maka ada suaranya tetap ngalir. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, seperti itu. Tidak boleh wastaghfir. Nah, jadi harus ada hak sukunnya. Wastaghfir.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui dari sisi makharijul huruf dan sifatul hurufnya, maka selanjutnya kita latih makhrajnya dan sifatnya tersebut ke dalam nazam makharijul huruf di sini. Nah, caranya seperti apa? Saya contohkan. Ini kecepatan yang standar. Ha hi hu ha 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 walihahna minal muhni wal mihni muha walihaha. Nah, seperti itu. Saya ulangi. Ha hi hu ha 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 walihahna minal muhni wal mihni muha walihaha. Nah, ketika kita sudah mampu melafalkan dengan kecepatan yang standar, kita latih lagi dengan kecepatan yang lebih naik satu level. Contohnya, ha hi hu ha 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 walihahna minal muhni wal mihni muha walihaha. Kalau masih mampu bisa dipercepat, cepatin lagi teman-teman. Ha hi hu ha 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 walihahna minal muhni wal mihni muha walihaha. Nah, seperti itu. Kalau bisa lebih cepat lagi, itu lebih baik untuk melatih makhrajnya kita, kestabilan dari makharijul huruf dan sifatul huruf kita. Contoh. Ha hi hu ha 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 walihahna minal muhni wal mihni muha walihaha. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk melatih kestabilan dari makhraj atau sifat yang kita keluarkan saat melafalkan huruf tersebut. Demikian teman-teman, pembahasan mengenai bacaan sulit pada surah An-Nasr yang terletak pada akhir ayat, di mana ada 2 huruf sukun yang harus dilafalkan secara jelas. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Dan jika ada yang ingin kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Demikian, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.